Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah cerita yang berjudul Aku Ingin Pulang. Angin dingin yang mengembus kencang membuat seluruh tubuh ini terasa beku. Sepinya suasana membuat aku terpaku seorang diri. Sudah berapa lama aku melangkah, sudah berapa jauh aku berjalan, hanya suara jangkrik yang kudengar. Di mana aku? Mengapa aku ada di tempat seperti ini? Aku hanya samar mengingatnya. Aku ingin pulang. Tiba-tiba tengkukku terasa dingin ketika sesuatu melintas tepat di atas kepalaku. Jantungku terasa berhenti berdetak ketika kulihat sosok menakutkan yang biasanya hanya kulihat dalam film bioskop. Hei, kau baru ya? Sapanya dengan suara paruh, lebih seram dari yang ada di film. Hampir aku melompat karena takut ketika wajahnya tepat di depan mukaku. Ada ya, makhluk halus takut juga sama makhluk halus lainnya, ujarnya membuatku terpaku. Makhluk seram itu kembali terbang meninggalkan aku sendiri yang diam mematung dengan tubuh gemetar tak karuan. Mimpikah aku? Ada apa dengan diriku? Mengapa aku seperti sedang berada di hutan luas tak berujung? Air mataku meleleh tanpa terasa, antara bingung dan takut. Kulanjutkan perjalanan ini. Aku ingin pulang. Mama, Papa, di mana kalian? Kak Roy, Kak Gio, kalian di mana? Tolong aku. Kawan-kawanku, kalian di mana? Jalanan ini tak ku ketahui. Arah kemana lagi harus kelewati? Mama, Papa, di mana kalian? Aku teriak, berharap akan ada seseorang yang menolongku. Tapi hanya suara angin yang menggoyangkan dedaunan pohon-pohon sepanjang jalan ini. Ada 5 anak kecil berkepala pelontos berlarian melewatiku begitu cepat. Tawanya menyakitkan telinga, dan mereka pun seolah tak peduli padaku. Lalu ada sepasang kakek nenek berbaring di pinggir jalan. Tubuh mereka kurus kering, hanya tulang terbungkus kulit. Tapi matanya merah menyala menatapku tajam. Aku tercekak, panas dingin tak karuan. Mau kemana kau, nak? Sapa sang kakek membuatku seperti tersengat listrik. Lidahku keluh, tak dapat bicara. Hanya bibir bergetar dengan air mata berlinang. Tapi anehnya aku tidak pingsan. Aku hanya merasakan seperti lemas dan ringan. Bahkan langkahku semakin cepat. Kenapa jalanan ini penuh dengan orang-orang yang terlihat menyeramkan? Ada saja makhluk yang membuat dadaku seperti berhenti bernapas. Dan syukurlah, mereka hanya melintas atau hanya memandangku begitu saja, tanpa ada yang mengusikku. Mama, Papa, aku takut. Rintiku dengan derayan air mata. Berisik! Aku meloncat kaget. Sosok hitam besar menghardikku dari balik pohon besar. Tubuhnya penuh bulu. Aku menundukkan kepala karena takut melihat mukanya yang seram. Ada seorang anak perempuan di balik ketiaknya. Langkahku makin cepat. Air mataku semakin deras. Jantungku pun semakin kencang berdetak. Di mana aku? Aku jatuh terkulai lemas karena dadaku yang sesak. Suara-suara aneh yang berbisik, berteriak, bernyanyi, tertawa, dan menjerit membuat bulu kudukku semakin meninggi. Tuhan, tolonglah aku, Tuhan. Sayup-sayup ku dengar samar seperti suara orang mengaji.
Lantunan ayat suci membuatku agak tenang. Tapi, di mana suara itu? Kadang terdengar jelas, kadang menghilang. Terdengar jauh, tapi kadang seperti dekat. Aku berlari mencari arah suara orang mengaji. Setengah histeris berharap ada seseorang yang mau menolongku, mengantarku pulang ke rumah, bertemu mama, papa, dan kakak lelakiku. Di ujung jalan, kulihat seorang anak perempuan memandangku tak berkedip. Rambutnya yang panjang hampir menyapu jalan, mengibas tertiup angin. Tuhan, dunia apa ini? Aku menjerit histeris. Anak itu terus mengikutiku dari belakang. Kakak, jangan panik. Bersyukurlah kakak masih ada yang mengirimkan doa untuk kakak. Aku sudah bertahun-tahun berkeliaran di jalan. Tak ada yang mendoakan aku. Aku anak yang dibuang orang tua, Kak. Ku dengar orang tua kakak mengaji, mengirim doa untuk kakak. Anak perempuan itu berkata membuatku terhenyak. Apa maksudnya? Kubalikkan tubuhku ke arahnya. Mata nanarnya yang kosong seolah menembus jantungku. Kakak ingin pulang. Duduklah dengan tenang. Pejamkan mata kakak. Ingat akan diri kakak, rumah kakak, keluarga kakak. Maka akan sampai kakak pada tujuan kakak. Aku menatapnya tak kalah tajam. Usap air mataku. Aku ingin pulang. Tak mau terus berkeliaran seperti ini. Kuikuti petunjuknya. Dengan harapan aku segera pulang. Kupejamkan mata. Kutenangkan hati. Kubayangkan rumah mungilku yang bersih dan asri. Lalu terlihat wajah mama yang manis dengan pipi cabinya. Wajah papa yang penuh dengan jenggot tipis. Lalu kakak-kakakku yang baik walau kadang jahil. Air mataku kembali mengalir. Suara orang mengaji seperti ada di depanku. Kubuka mata dan kulihat mereka semua yang tadi kurindukan. Banyak orang di rumahku, seperti sedang ada selamatan. Semua para tamu, kebanyakan bapak-bapak tetangga di sekitar rumahku. Kulihat mama tampak kusam. Wajahnya yang bulat terlihat tirus. Sakitkah mama? Air mata mama mengalir seperti aku. Di kumpulan bapak-bapak, kulihat papaku memakai kopiah hadiah dariku ketika ulang tahunnya sebulan yang lalu. Ada Kak Roy, Kak Gio, juga ada Kak Erin, tunangan Kak Roy. Mereka pun berlinang air mata. Tiba-tiba ada seorang ibu menepuk pundakku. Dia menatapku tak percaya. Mata bulatnya seolah hendak melompat keluar. Mariska. Tiba-tiba ibu itu pingsan hingga suasana menjadi gaduh. Beberapa orang berusaha membopongnya membawa ibu itu ke dalam kamar Kak Gio. Lama akhirnya ibu itu siuman. Acara telah selesai. Sebagian orang memilih pulang ke rumah masing-masing. Sebagian melanjutkan mengaji Yasin. Ibu itu terus menatapku tajam. Dia menganggukkan kepala seolah memanggilku untuk mendekat padanya. Aku mendekatinya. Kulihat orang sekitar memandang si ibu seperti tak mengerti gerakan-gerakannya. Malah ada yang berbisik kalau ibu itu kesurupan. Aku ceritakan aku dari mana, seperti air mengalir. Ceritaku begitu lancar dan ingat kejadian apa yang telah aku alami. Aku menangis histeris.
Aku tak kuat lagi menceritakan peristiwa apa yang aku alami. Malam itu, aku pulang dari sekolah. Memang tidak seperti biasanya. Kali ini aku pulang lewat jam 9 malam karena sepulang sekolah, jam 5 sore tadi aku ikut via sahabatku untuk bermain dulu di warnet. Aku memang nakal, ku akui itu. Dan kini aku sangat menyesalinya. Sudah seminggu ini mama marah-marah karena aku suka pulang telat. Bodohnya aku tidak menghiraukan mama. Seperti malam itu, aku pulang jam 9 malam, sendirian pula, di suatu jalan yang memang sepi dan terkenal rawan. Ada beberapa pemuda mabuk berlawanan arah denganku. Awalnya aku melangkah cepat dengan sikap cuek, karena aku pikir orang mabuk didorong saja pasti langsung jatuh. Hingga tiba-tiba seorang dari mereka menarik tanganku dan mendekap erat tubuhku. Aku berontak. Kusikut tubuh baunya hingga aku terlepas. Tapi ternyata beberapa lainnya memegangi tangan dan kakiku. Mereka menyeretku ke semak-semak. Mereka dengan biadabnya merenggut kegadisanku, bergiliran tanpa rasa iba. Hingga hujan deras turun, mereka terus melakukan kebiadaban mereka padaku. Setelah itu, tubuhku dilemparkan ke dalam jurang di sekitar jalan itu, hingga aku jadi seperti ini. Aku tidak tahu ada apa dengan aku, hidup atau matikah aku. Air mataku berderai menceritakan kisah pahitku pada ibu tadi. Syukurlah dia mengerti, walaupun dia hanya diam dengan mata menatapku. Tapi air matanya turut berlinang di pipi keriputnya. Ibu itu lalu memberitahukan kalau jasadku sudah ketemu. Malam itu juga beberapa orang dari kepolisian dan warga setempat berbondong menuju tempat di mana jasadku ditemukan. Ada tarikan yang maha kuat membawaku melesat melewati lorong-lorong seperti labirin. Semakin jauh semakin putih, semakin kurasa kelegaan. Alhamdulillah, aku sudah pulang. Walau keinginanku pulang ke rumah tak terkabul. Setidaknya ada tempat yang harus kusinggahi untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatanku. Perlahan kasusku terkuak. Satu persatu manusia biadab itu dijebloskan ke sel tahanan untuk waktu yang lama. Walaupun wajah orang-orang yang aku sayangi terlihat layu dan sedih karena kehilanganku, Papa, Mama, Kak Roy, dan Kak Gio, semuanya, maafkan kesalahanku. Maafkan kebodohanku yang tidak menuruti nasihat dan perkataan kalian. Kini aku merasakan betapa kalian sayang aku, betapa kalian melindungiku. Hanya akulah yang bodoh, yang baru sadar setelah semua ini terjadi. Demikian video yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.